Ini lebih sadis, Mhm. lebih gore, lebih, ngebuat aku susah nafas. Dan jadi lu nongkrong di ini gak sih, di villa-villa di puncak gitu jadinya? Menjaga villa, enggak ya? Enggak segitunya juga sih. Gimana? Mungkin ada cara-cara Lo lain ya untuk pendalaman melawan karakter ya. karakternya Apalagi ini film horor apa kan ya? ya, penjaga villa gitu. Lebih ke tidur di pangkuan security sih. Ada horor ya? Oh, di bibir kamu Orang udah mandi loh. Ini gara-gara pusaka Iya nih. sih. Gara-gara pusaka gue jadi merinding. Iya. tanda-tanda ada hantu gitu. Itu dia sempet, aku belum nyebutin detail setnya, cuman waktu teleponan dia bisa nebak di deket pohon palem ada sesuatu. Halo, balik lagi di Gestar bareng gue Camar Henda karena setiap tamu adalah bintang. Dan tentunya hari ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa dan kita bakal ngobrol-ngobrol tentang film terbaru mereka yang judulnya adalah Pusaka. Ini dia case dari Pusaka, tepuk tangan dong untuk Kak Susan, untuk Syahila dan juga Bang Coki, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, ini kalau boleh tahu Pusaka ini pertama kali digarapnya itu di bulan apa, di tahun ini atau di tahun sebelumnya atau gimana? Tahun lalu. Tahun lalu Tahun ya. lalu. Oke, apakah ini film horor pertama atau gimana? Mungkin boleh dari Kak Susan dulu. Ini film horor aku keempat. Film horor keempat. Oke, apa yang membedakan film horor sebelumnya yang kamu bintangi kalau nggak salah di tahun 2012 ya dengan yang sekarang? Yang beda ini lebih sadis, lebih gore, lebih ngebuat aku susah nafas. Dengan jangankan nonton ya, buat kita yang syutingnya aja tuh itu kayak nggak dikasih nafas, buat kayak aduh gila kok bisa ya ada di posisi ini gitu. Oke. Kalau Kak Sahila gimana tuh? Ini apakah film horor pertama atau sudah beberapa kali? Ini film horor ketiga atau keempat ya. Yang bikin beda tuh emang ya tadi Susan bilang emang karena intens banget adegannya dan banyak adegan actionnya juga. Jadi pakai koreografi, terus udah gitu dia lebih ke menyiapkan fisik ya, nggak mental aja tapi fisik juga memang harus disiapin banget karena memang dari awal tuh dikasih tahu sama Mas Rizal sutradaranya, siap-siap ya untuk syuting Pusaka ini fisik kalian karena bakalan capek banget. Dan bener capek ya? Bener capek, tapi untungnya sih kita lumayan capek sih gitu pas Tapi udah adegan, seru. tapi karena Tapi seru. seru gitu jadi kayak udah haho gitu, udah beres tag kayak ketawa-ketawa gitu karena emang kita semua pemain juga ngeblendnya gampang gitu, jadi kayak setelah tag, setelah capek bercandaan udahnya. Artinya meskipun jamnya padat tapi enjoy gitu ya Yes. untuk menjalaninya. Nah kalau Bang Coki nih, Bang Coki, ini apakah film horor pertama atau sudah beberapa kali juga nih? Kalau untuk aku ini horor yang pertama. Horor pertama. Ya. Sekalinya main film horor dan bener kata teman-teman tadi, memang secapek itu. Memang bener-bener fisik yang ditempa di film ini. Karena aku ada satu scene yang itu lumayan capek banget dan itu berulang-ulang. Itu fisik banget yang kena. Jadi memang stamina harus kuat Bener. juga ya? Kuat. Iya. Oke, tapi kisi-kisi dari pertanyaan pertama tadi, gimana produksinya segala macam dan proses yang telah kalian jalani, boleh nggak sih kasih sedikit sinopsisnya, sebenarnya film Pusaka ini cerita tentang apa? Katanya ini ada sebuah rumah, kemudian ada barang-barang antik yang mau dijadikan museum gitu ya? Gimana nih Kak Susan? Jadi sebenarnya film Pusaka ini adalah jadi ada satu teman kita. Sebenarnya di film ini bukan teman kita sih, kita baru kenal juga. Buki, itu dia berperan sebagai Randi. Jadi dia ini punya rumah yang besar banget, rumah papanya, Pak Wisangko. Nah, rumah ini tuh mau kita jadiin museum. Kebetulan aku di sini sebagai arsitek. Ya. Sahila, kamu tuh apa? Dari tim arkeolog. Iya. Bapak security. Nah, Jadi Pak Darmo ya? Penjaga penjaga villa, villa. Oke, jadi Lebih ke apa ya, kalau kuncen ya. kuncen villa. Kuncen, iya. pokoknya yang ngejagain gitu ya? ngejagain Bener. Nah, museum kita itu ya? ini lagi mau ngebangun si rumah itu, rumah besar itu menjadi museum. Yang dimana dalamnya itu banyak banget benda-benda pusaka. Nah,
gimana kelanjutannya, aku takut lagi kayak udah diliatin. Oke. Iya, jadi kalau emang karena di dalamnya banyak benda pusaka, jadi emang mau dijadiin museum kan. Jadi dari tim arsitek itu kan ada Susan, ada Kak Syarifah Danis, ada Uli Triani, ada Mas Ade. Itu bekerja sama dengan aku, tim arkeolog, karena ada benda pusaka kan, jadi membutuhkan arkeolog juga. Iya. Aku bersama dosenku, Pak Profesor Dirga yang diperankan oleh Joseph Kara. Jadi kita bekerjasama gimana caranya ngebangun villa ini jadi sebuah museum. Oke, jadi ini sebenarnya warisan gitu ya? Iya, warisan. Dari ayahnya yang sudah Iya. meninggal. Iya, dan ayahnya itu diperankan oleh Om Selamat. Slamet Raharjo. Oke. Jadi memang untuk pembuatan dari villa itu untuk bisa dinikmati oleh masyarakat menjadi sebuah museum gitu ya, dan di dalamnya ada benda-benda pusaka itu. Iya, benda-benda Apakah pusaka. si hantunya itu ada di benda-benda pusaka itu atau gimana sih? Nah itu nanti harus Nah, nonton. ini pertanyaan ya. Itu harus Oke. nonton. Hmm. Tapi yang pasti benda-benda pusaka itu kan identik banget sama Indonesia ya. Indonesia ini kan percaya akan hal-hal Mistis gitu ya. pusaka, hal-hal yang Iya. mistis gitu. Dan kebetulan nanti banyak banget di situ rayannya. Oke. Ya kita bisa tanya ke kuncennya Kuncennya. langsung ya. Oke, ini sebagai kuncinya ya, Pak Darmo sebagai security-nya gitu ya, yang ada di villa itu. Nah, kalau kita lihat dari cerita tadi sedikit bocorannya, katanya adegannya itu lumayan cukup menguras tenaga, terus juga tadi Saila bilang agak sedikit gore gitu ya. Iya, Agak- bukan sedikit, banyak Banyak. gor Banyak ya. gitu. Oke, jadi banyak berdarah-darah gitu. Bang. Nah, itu tantangannya seperti apa untuk mendalami peran masing-masing case, atau apa yang menarik untuk ditonton film ini? Lo tuh kalau nggak salah pendalaman karakternya gimana sih, Cok? Bukannya kan lo kan penjaga kuncen, jadi lo nongkrong di ini gak sih, di villa-villa di puncak gitu jadinya? Penjaga villa, enggak ya? Enggak segitunya aja. Ya. Gimana? Mungkin ada cara-cara Lo lain ya untuk pendalaman mendalamin karakter ya. karakternya Apalagi ini film horor apa kan ya? ya, penjaga villa gitu. Lebih ke tidur di pangkuan security sih. Iya. Atau enggak nongkrong bareng security ya? Lebih ke pas pampres sih. Iya kan? Security ya. Oke. Jadi banyak ilmu dari pas pampres. Dan kalau pendalaman karakter ini sih paling nontonin film horor yang lain. Gimana cara pemeran-pemeran di film-film horor tersebut menampilkan ekspresi yang tidak berlebihan. Ketakutan, kayak oh, itu Yang berlebihan. pas gitu ya. Yang Itu lebay ya? contohnya barusan. Iya, Itu sih gue salah dong. Tapi ini aslinya Bang Coki gimana sih, kan katanya terkenalnya kan galak ya kalau di ini ya, kalau di film, di filmnya galak gitu. Nah, kalau aslinya tuh gimana sih? Aslinya kalau lovable ya. wow, Kayak introvert nggak sih Bang Coki Itu tuh betul. introvert? dia tuh Iya. sebenarnya stand up komedi kan gitu, tapi lumayan kayak stand up komedi yang lumayan pendiam gitu dan lumayan Lumayan jaim. introvert ya? Karena kalau misalkan Coki tuh, Iya. dia kalau misalkan ketawa tuh Oh, cool, gitu, ya. lo Iya, perhatiin iya. deh. Oh, Iya. Di backstage juga gitu sama ya? Iya. Dia Oke. nggak akan ngobrol kalau nggak kita tanya. Oh, agak jual mahal ya Iya. pria ini ternyata ya. Tapi kayak diam gini. Oke. Ini kalian bondingnya gimana sih di lokasi syuting yang katanya juga dilaksanakan di berbagai kota ya? Tapi base-nya itu di Jawa Timur ya kalau nggak salah ya. Di Jawa Timur itu sekitar berapa minggu tuh? 1 minggu ya Satu kita ya? minggu. 1 minggu aja ya? Iya. Oke, jadi villanya tuh ada di Bogor atau di Jawa Timur? Jawa Timur. Oh, di Jawa Timur ya. base-nya. Tergantung kita bisa pindah-pindahin. Bisa pindahin sih, itu bisa di setting Nomaden ya. ya. Ke studio bisa ke Oke, tapi kalian berarti ada dari Jawa Timur terus ke Bogor, terus kemana lagi tuh? Cibubur. Cibubur ya. Cibubur. Oke. Iya, Cibubur. Ada lalat. Ada hal ya? Oh, di bibir kamu. Orang udah mandi loh. Ini gara-gara pusaka Iya nih. sih. Gara-gara pusaka gue jadi merinding. Iya. Tanda-tanda ada hantu Jadi gitu. sempat nggak sih ngalamin hal-hal horor ya? Biasanya kan kalau misalnya proses syuting yang dilakukan untuk produksi film horor tuh biasanya case-case-nya tuh mengalami sesuatu yang tidak biasa gitu. Nah, kalau kalian nih gimana nih? Mungkin boleh dari Syahila dulu nih. Sebenarnya kalau misalkan ngalamin kejadian aneh di lokasi tuh, sebenarnya lokasinya tuh serem banget. Tapi nggak tahu ya, emang kayak kita Artinya tuh mendukung gitu ya? Untuk iya bikin mendukung film horor banget ya? gitu. Kita tuh pas begitu setiap nyampe set tuh bukannya yang serem gitu, tapi wah, karena setnya keren banget. Pusaka tuh pada keren-keren banget. Terus sudah gitu
sebenarnya ngerasain yang lumayan agak takut di tempat tinggal kita ya, yang di Jawa Timur gitu. Penginapan. Iya, karena emang tempat penginapannya tuh katanya dibangun dari tahun 80-an deh. 80-an kalau nggak salah. Terus udah gitu, jadi aku tuh tadinya pas begitu sampai sana, aku mau tidur sendiri gitu, aku nggak mau ditemenin gitu. Terus udah gitu, pas begitu ngelihat kamarnya, Langsung berubah pikiran ya. rapi sih, bagus gitu, vintage gitu, tapi kayak nggak jadi deh, temenin deh gitu. Jadi aku minta temenin tidurnya. Tapi kalau untuk ngalamin kejadian yang aneh, enggak. Enggak ya, alhamdulillah nggak digangguin ya. Enggak. Oke, kalau Bang Coki gimana nih? Sebagai sosok yang cool dan ceria ini. Asik, cool ceria. Korea. Kejadian janggal sih nggak ada ya, nggak ada sih. Cuman waktu itu sempet yang di set yang di Jawa Timur itu sempet teleponan sama temen dan kebetulan dia ada kelebihan untuk melihat Wah, lalat rusuh nih. makhluk tak kasat mata. Waktu itu dia sempet, aku belum nyebutin detail setnya, cuman waktu teleponan dia bisa nebak di deket pohon palem ada sesuatu. Pohon palem yang dekat mana ya? Dekat kolam. Sebelah kanan vilanya, yang tempat kita nunggu Ah, depannya itu kan Oh. ada beberapa Oh ya? pohon palem. ada apa? Temanku bilang di situ ada sosok wanita gitu. Oke. Padahal aku nggak nyebutin. Itu gua Di lagi situ ngopi ada. waktu itu. Tuh, wah disebut hantu nih Syaila nih. Oke. Tapi pada Untuk intinya wanita. apapun yang terjadi nggak mengganggu proses syuting kan, itu yang paling So far penting. ya nggak Aman mengganggu ya? sih. Alhamdulillah sih ya, kita Alhamdulillah syutingnya aman ya. lancar ya. Aman-aman. Oke, nanti kita bakal Lancar. tunggu nih. Tadi dari Syahila udah, dari Bang Coki udah, kita bakal tanya juga gimana pengalaman horor yang dialamin sama Kak Susan. Tapi setelah jeda berikut ini tetap di Guest Star karena setiap tamu adalah bintang. Bang Coki bisa nggak manusia lemah gitu ya? Boleh ke kamera dong untuk mengobati pecinta Bang Coki, silakan. Oke. Halo, balik lagi di Guest Star karena setiap tamu adalah bintang. Bareng gue Camar Henda dan masih dengan pemain film dari Pusaka. Pusaka. Tepuk tangan dong buat Susan, buat Syahila dan juga buat Bang Coki. Tadi kita udah ngobrolin tentang pengalaman-pengalaman mistis yang dialami waktu syuting nih. Tapi Kak Susan belum nih. Kalau Kak Susan gimana? Untuk yang sempat merasakan juga atau justru kamu tipe yang cuek? Apalagi ini udah 4 kali nih jadi cast di film horor. Alhamdulillah sih selama proses syuting nggak ada kenapa-napa. Aman. Nggak ada yang kayak kita ada yang punya pengalaman horor di situ gitu atau digangguin. Alhamdulillahnya nggak ada. Lebih ke kalau aku ya lebih ke kayak sangat terpana banget gitu sama si lokasi syutingnya. Jadi kayak sama nggak kayak ada tadi Syahila bilang ya. Jadi memang nggak ada maksudnya keren banget ya. Iya, jadi nggak ada kepikiran buat kayak di sini serem nggak ya gitu-gitu, nggak ada. Malah kayak gila ini keren banget gitu, ini tempat ini punya siapa, lebih ke kayak gitu. Aku lebih kayak Karena rumahnya gede banget ya. iya, Gede jadi Dan aku justru itu yang bikin mungkin para castnya enjoy juga ya untuk syuting di sana gitu Iya, karena bener. nyaman gitu dengan lokasinya. Tamannya besar, pohon-pohonnya bagus aku ya. sering muter-muter di situ kayak keliling, coba lihat, tapi nggak bisa juga karena kegedean. Oh gede banget berarti ya. Gede Gede banget. banget. Oke, tapi villanya satu villa itu aja ya? Satu Atau halamannya yang gede? Sebenarnya dia tuh kayak satu kompleks besar gitu. Itu ada hotel kita, ini villanya, ini apa, ini apa, ini ada apa, ini apa. taman. Oke. Jadi memang dan di- sebagainya. masih di satu lokasi yang sama gitu ya. Benar. Oke, berbicara tentang film horor, mungkin agak sedikit berbeda dengan film-film genre yang lain. Apakah dari proses reading sampai ke take-nya itu agak susah gitu atau apa tantangan untuk film ini? Tantangan buat aku di film ini lebih ke sini tuh kita emosinya naik terus, ditambah kita harus berdialog, ditambah kita harus beradegan yang lumayan berat. Jadi action di film ini tuh banyak gitu. Itu yang berat buat aku. Dan untungnya karena kan kita setiap beradegan tuh kita harus ingat dialog kita apa, motivasi kita itu mau apa di sini nih.
Ditambah kalau misalnya kita ada action ya, itu kita harus inget-inget koreonya. Iya. Abis pukul Kalau ini nggak ntar ngulang kemana, lagi kemana, gitu kan. kemana, karena takutnya kita salah pukul jadi bahaya gitu. Berarti Jadi- kamu juga sempat latihan dulu dong ya? Kita sebelum dari ini ya? reading kita Iya, udah kita latihan. Terus Latihan Korea berantemnya ya? pas kita mau adeganin satu scene itu, kita ada latihan dulu buat scene itu tuh. Oke. Buat adegan-adegan yang berat tuh kita ada latihan dulu dan kita semuanya pakai alat pengaman juga. Oke, safety first ya. Iya, Yang tapi penting itu ya. tetap walau sesulit apapun di film ini itu selalu ada solusinya, selalu ada kayak oh bisa nih gini gitu. Ada aja jalannya gitu ya. Iya, benar. Oke, pasti ada adaptasi yang dilakukan oleh tiap cast untuk film ini. Termasuk Bang Coki juga nih. Berarti kan menyusul teman-temannya yang sudah dulu terjun ke industri film gitu. Iya. Apakah mau meninggalkan stand up comedy atau gimana nih? Oh. Iya sih gitu. Oh, tidak. Tapi yang unik itu adalah Bang Coki itu dikenal sebagai ya itu dia tadi ya kelihatannya tuh introvert gitu. Karena biasanya kan kalau stand up comedy biasanya dia lebih Extrovert. ekstrovert gitu ya. Nah, kalau Bang Coki gimana nih? Apakah nanti mungkin kedepannya emang mau fokus di film apa gimana? Kalau aku sih karena emang udah secinta itu ya sama stand up comedy, Asik. bakal terus di kesenian ini. Dan untuk film sih sama-sama menikmati sih dua-duanya, stand up sama film. Kalau bisa, kenapa nggak dua-duanya jalan gitu sih? Ini ada request katanya Bang Coki bisa nggak manusia lemah gitu ya? Boleh ke kamera dong untuk mengobati pencinta Bang Coki, silakan. Oke. Ini tayangnya pagi apa malam? Mams boleh. Malam. Malam. Ini tayangnya siang. Oh, siang. Iya. Oke. Selamat siang orang-orang lemah yang kalau donor darahnya disedot jarum suntik. Saya no. Lo disedotnya? Kalau donor darah saya biarkan tubuh saya digigit ribuan nyamuk. Nah, baru nyamuknya saya giring ke PMI. Sumpah. Enggak. Tapi kalau panselnya dapat ya. Kalau Bang Coki ada cara yang simple ya tapi kalau padahal ya. dari mukanya kelihatannya kayak orang serius gitu ya, benar-benar serius ya. Dia emang kayak gitu Iya, oke. serius terus kayak mau ketawa aja kayak kayak gitu caranya. Kalau yang lain kan kalau ketawa ya ketawa aja, ini priayi. ketawanya ketawa cool gitu ya. Oke. Ketawa cantik. Ini berbicara lagi tentang adaptasi yang dilakukan oleh masing-masing cast gitu. Nah, kalau Sahila gimana nih? Adaptasi yang dilakukan untuk pendalaman karakternya itu gimana sih? Apalagi kamu kan mungkin sudah sebelumnya sudah membintangi beberapa judul film gitu. Nah, biasanya tantangan beralih dari satu project film ke film yang lain gimana tuh untuk meninggalkan karakter yang sebelumnya terus masuk ke karakter yang baru lagi gitu. Switch-nya gimana tuh? Iya, sebenarnya kalau misalkan ngomongin dari karakter yang sebelumnya terus ke judul Pusaka gitu. Kebetulan ya, saya juga terakhir syuting tuh kayaknya enggak yang jeda 1 bulan gitu, enggak kayak beberapa bulan gitu aku terakhir syuting gitu. Terus udah gitu kalau untuk Pusaka sendiri aku ngerasa kesulitannya itu emang lebih di koreografinya karena ini jujur judul pertama aku memang horor yang membutuhkan gerakan koreografi yang lumayan banyak gitu. Aku pas awal tuh kayak sempet ngerasa kaku gitu, tapi untungnya Mas Rizal tuh ngebantu aku banget. Dan ya tadi yang Susan sebutin juga emang mengutamakan safety-nya juga gitu. Jadi memang setiap mau take tuh kalau misalkan ada adegan actionnya kita latihan dulu di set gitu. Terus dan untuk karakter Mayang persiapan aku karena aku sebagai arkeolog di sini. Kamu riset dulu dong, arkeolog itu ngapain gitu ya? Iya bener, kayak cara kerjanya gimana, kalau misalkan ngelihat benda pusaka tuh kayak gimana, Yes. terus kesenangannya tuh gimana gitu, begitu ngelihat benda pusaka gitu. Aku nonton ada series sih di Netflix itu kayak aku nonton gitu, seriesnya tuh lebih ngebahas mereka nemuin benda-benda kuno di daerah Mesir di piramid. Gitu. Jadi kamu pendalamannya bukan cuma baca-baca doang, tapi juga bisa lihat Aku nonton dari series, gitu iya. ya di online ataupun juga di portal-portal film yang resmi gitu ya. Nah, ada nggak sih persamaan?
Wah. Satu lagi nih, ada nggak sih persamaan karakter di film sama di dunia asli gitu? Yang mungkin kamu ini tinggal, ini gue banget nih, tinggal moles aja gitu. Aku ngerasa kalau karakter Mayang yang sama dengan aku orangnya Mayang penasaran. Orangnya penasaran. kepo Iya, ya. kepo tuh pengen tahu gitu. Dan memang pas interest sama sesuatu tuh kayak yang kelihatan banget excitednya. Oke. Ini kalau Kak Susan nih, tadi berkaitan dengan pendalaman karakter apa yang ada di diri Kak Susan dan sama dengan yang diperankan sebagai Hana ya. Apa tuh? Sama-sama kalau kerja fokus. Oh, fokus. Jadi Oke. kalau lagi kerja mau ada apapun yang terjadi dalam hidup aku pasti profesional buat kerja dulu, fokus sama pekerjaan. Jadi Susan ini katanya orangnya fokus ya, baik di pekerjaan, terus pasangan juga mungkinnya fokus pas ya. Asik. Ini ditanyain nih, katanya ditanyain bener-bener nih. Aduh, nih Fokus. fokus ya. Tahun ini fokus banget ya, San. Ini abis ini siap-siap nih teman-teman infotainment mau wawancara nih. Film ini kan tadi seperti yang bilang horornya ada, thrillernya ada, ya gore-nya ada, sadis-sadisannya ada gitu. Dan mungkin belum banyak film Indonesia yang produksi seperti ini gitu ya, jarang gitu. Nah, harapan teman-teman dengan adanya film ini apa sih yang pengen dirasain oleh penonton nanti gitu? Apa pesan yang disampaikan gitu? Mungkin boleh dari Bang Coki dulu, Bang. Selain bisa menghibur yang nonton nanti dan mungkin pesan dari film ini jangan sembrono mungkin ya, atau jangan sembarangan memperlakukan benda-benda pusaka, karena itu emang selain berasal dari nenek moyang, benda-benda tersebut juga punya nilai sejarah yang tinggi. Jadi jangan sembarangan aja memperlakukan benda-benda pusaka ini, harus benar-benar dijaga, dirawat, dan kita harus hormat juga karena tidak hanya benda pusaka semata, tapi ada nilai-nilai yang ada di benda-benda menghormati pusaka sejarah gitu tersebut. ya. Betul. Oke, boleh dari Kak Syahila seperti apa mungkin pesan yang disampaikan, mungkin barengan bisa sama Kak Susan sebagai closing statement. Dari Kak Syahila dulu, apa yang pesan yang pengen disampaikan untuk seluruh teman-teman dan juga masyarakat yang akan nonton nanti? Mungkin dari Kak Syahila dulu boleh. Untuk film Pusaka pastinya menghibur dengan ketegangan, dengan darah, dengan cerita yang sangat intens, dan ada pesan kehidupannya juga. Kalau dari yang aku lihat, pesan kehidupannya untuk menghargai budaya dan bagaimana kerjasama antara tim. Kerjasama antara tim ya. Jadi itu bukan hanya pesan yang kamu sampaikan, tapi yang betul-betul kamu rasakan juga ya, sama film ini dibuat ya. Yes. Oke, kalau Kak Susan mungkin boleh dikasih tahu kapan tanggal rilisnya dan mungkin kapannya untuk seluruh teman-teman yang mau nonton nanti, silakan. Jadi film Pusaka ini akan tayang tanggal, nih ada di baju aku, tanggal 18 Juli 2024 di bioskop. Dan pesan buat aku, buat kalian semua yang nonton dari aku, jangan nonton sendirian. Karena pasti kalian akan teriak-teriak, kalian pasti akan ketakutan. Jadi lebih baik ajakin teman-teman banyak kan, ajakin keluarga yang banyak. Dan semoga apa yang kita kerjain itu bisa memuaskan kalian semua. Oke, berarti boleh nanti aku nonton nggak mau sendiri sama Mbak Susan atau Boleh. Mbak Syahila, Boleh, bisa ya? kita rame-rame. Mbak gue, lewat saking groginya. Jadi sebelum adegan kaget, kita udah kagetin dulu kayak wah gitu. udah ada spoilernya. Oke, terima kasih, tepuk tangan dong untuk seluruh cast dari Terima Film Pusaka. kasih. Terima kasih untuk banyak. Susan, untuk Terima Syahila kasih. dan Bang Coki. Mudah-mudahan filmnya meledak ya dan Amin. betul bisa Ya menghibur Allah. ya, karena ini genrenya luar biasa unik lah, bukan cuman horor doang tapi ada actionnya juga ya, ada bedah darahnya juga, ada gore-nya juga, dan kita patut bangga ya bahwa industri film ini makin maju, makin berkembang, dan genrenya salah satunya Pusaka ini bisa ditonton di tanggal 18 Juli 2024. Terima kasih sekali lagi teman-teman Terima semua, tepuk tangan kasih. untuk mereka. Terima kasih banyak. Jangan kapok ya datang ke Gestar, kita Enggak bakal dong. tunggu lagi karya-karya kalian selanjutnya. Ya Allah. Oke, dan pemirsa itu dah tadi Gestar bareng gue Chamar Haenda. Jangan lupa saksikan terus Gestar dengan bintang tamu luar biasa lain. Dan jangan lupa juga sekali lagi nonton film Pusaka 18 Juli 2024 hanya di bioskop kesayangan Anda. Saya Chamar Haenda pamit, terima kasih.
Guest star, setiap tamu adalah bintang. Alhamdulillah. Project ini harus jalan. And we only have 3 days buat survei. Bangunan udah kayak benteng gini mau dijadiin museum. Ini kita baru masuk aja udah bisa lihat banyak benda pusaka.